Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Hallelujah! Oh teachers, let's praise Jesus together. Come on, maju, maju, maju. Come on, come on, come on, come on, come on. Let's praise Jesus together. Woo! Let's go, maju, 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 maju. Let's praise Jesus together, come on. Penuh kuasa
Are you ready to sing? 1, 2, 3, sing. Karyamu mempesona, amin. Dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah ya Tuhan. Kau buatku selah. Siap-siap berlomba bersama. 1, 2, 3, kau taruhlah dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. 1, 2, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di danku. Memuji di hadapanmu Yesus, sukacita kenapa hadir di sini. Only you Jesus makes me happy. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi. Siap-siap ya, katakan dengan iman. Semua kau beriku sukacita, kau buat. Are you ready to jump? 1, 2, 1, 2, 3, jump! Dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yes, Jesus! Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Are you ready? Let's dance together. 1, 2, 3, dance. Sebelah sini, let's go dance. 1, 2, 3, dance. Yeah. Siap-siap ya, dari depan sampai belakang, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan nyanyikan. La, 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 la. Ah, haleluya. La, 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Kau siap ya? Dari depan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan nyanyikan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Sukacita Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat boleh persilakan untuk duduk. Siapa yang sukacita bisa lambaikan tangan. Wow. Ya Tuhan, sukacitamu nyata di tempat ini. Kami mau Tuhan menyembahmu dalam keadaan apapun juga. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, kasih, dan sukacita. Saudara bisa bangkit berdiri. Thank you Tuhan. Kami mau selalu diam di dalam bait-Mu. Kami mau jadi orang, jadi umat-Mu yang haus.
Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat tanganmu dan nyanyikan, oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Engkau ingin dekat dengan kami. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat tanganmu dan nyanyikan, Jesus. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nambah hanya kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat
lebih tinggi. Pandang Dia. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name, Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Boleh just katakan, I sing praises. I sing praises to your name, ya Tuhan. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises. Praises to your name. Only you, Jesus. For your name is great and greatly to. Boleh just sendiri yang nyanyikan. I sing praises. I sing praises. Oh, yes. Praises. Only you, Jesus. For your name is great and greatly to be praised.
Bolehkah kita mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi? Oh Lord, all eyes on you. All eyes on you, Jesus. Nothing is more precious. Nothing is more beautiful than your presence in this place. We honor you. We respect you here. And we welcome you, Holy Spirit. Touch every heart and even change our life. In Jesus' mighty name, we're ready to listen your word. Amen. Boleh semuanya duduk. Yes, all praise to God. Masuk bulan apa ini? Mei ya. Kita udah berubah dari Faith Series ke yang baru. Apa itu yang baru? Tapi sebelumnya kakak bawa sesuatu. Ada yang tahu benda apa ini? Pete. Siapa suka makan pete? Kita best friend forever. Karena Kak Vina juga suka makan pete ya. Pete ini kira-kira kalau habis makan apa yang terjadi dengan mulut kita? Wow ya, tapi enak kan? Tapi kita tetap makan ya. Oh yang gak suka bilang enggak. Bahkan ya, bukan cuman bau mulut loh. Kadang kalau ketutupan masker gini masih gak kelihatan ya. Masih gak kecium lah baunya. Pas buka masker, pas ngomong sama orang. Langsung orangnya mundur perlahan-lahan dengan sopan gitu ya. Bahkan gak cuma mulutnya doang yang bau. Apanya yang bau tahu gak? Loh katanya pernah makan pete. Pernah makan pete kan? Terus kamu ke toilet gak waktu selesainya makan pete? Enggak. Jadi kamu seharian setelah makan pete kau ke toilet. By the way, kalau kita makan pete ya, ke toiletnya pun jadi bau. Karena ya itulah baunya tuh kuat banget. Kakak waktu merenungkan Mazmur 34 ayat 2 ini, coba kita buka sama-sama ya. Hah, apa hubungannya pete sama rejoice? Nah ini kita lihat Mazmur 34 ayat 2 ya. Baca sama-sama, kayaknya udah muncul di layar. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan. Woi baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kakak tuh membayangkan ya puji-pujian waktu baca firman kan kita imagine something. Kita itu sambil membayangkan sesuatu. Puji-pujian tetap di dalam mulut kita tuh gimana caranya? Gimana caranya kita bisa terus memuji Tuhan dan itu tetap stay. Kakak ingat ini, si pete ini tadi. Benda yang udah hilang, udah turun ke perut, tapi tetap ada baunya. Orang lain itu bisa sense, bisa taste ada Kristus di hidupmu gara-gara puji-pujian itu terus melekat di mulutnya kita. Bukan berarti kita kemana-mana nyanyi haleluya, praise you Lord, haleluya. Diajak ngomong sama temannya, kamu udah selesai ngerjain PR belum? Terus kamu bilang haleluya, praise the Lord, sudah selesai. Ya gak usah gitu ya, itu aneh. Tapi ngomong tentang puji-pujian itu adalah bukan umpatan. Bukan keluhan, umpatan itu swear, bad words. Bukan itu yang keluar dari mulutmu. Tapi kalau kita mau taruh puji-pujian di dalam mulutnya kita, ucapan syukur, itu yang menghasilkan kuasa di dalam hidupnya seseorang. Tahu gak, memuji Tuhan itu bukan tentang lagu loh. Tadi ya ini memuji Tuhan sih bener. Tapi gak cuman ini, gak cuman yang kita lakukan. Dan itu yang membuat kita, tanda kutip, memuji Tuhan. Bukan. Tapi yang Mazmur ini bilang, aku hendak memuji Tuhan segala waktu. Itu artinya kita itu mentioning, menyebutkan who he is. Not what he can do, bukan cuman apa yang dia bisa lakukan, tapi apa yang Tuhan itu pribadi yang seperti apa. Itu yang kita mau sebutkan, itu yang kita mau mention terus. Kamu pernah gak sih di-mention sama temenmu di grup WA, tahu gak? Itu kan ada tanda apa tuh? Add itu loh. Terus kan kalau kita pencet add, langsung keluar nama teman kita yang ada di grup kan, optionnya. Mention itu kayak gitu. Annoying banget kalau kita tuh selalu dapat mentionan di grup, semua grup, banyak grup. Terus kita dapat, aduh nama kita ada di semuanya. Tapi kalau Tuhan yang di-mention, gak akan pernah annoying. Gak akan pernah mengganggu. Kalau kita mention who he is, itu yang membuat Tuhan itu gini loh. Aduh senangnya ya kan, kayak ya terus.
Itu yang kita lakukan di dalam ibadah. Kita itu sedang mentioning who he is. Bukan cuma di ibadah, itu yang kita lakukan di saat teduh. Ada satu orang pendoa, ya ini bisa dibilang pendoa lah ya. Pendoa ini lumayan terkenal ceritanya. Suatu hari dia diundang datang ke sini. Seorang nenek-nenek ya, paruh baya. Terus dia bilang gini, what I can share to you, by the way ini bule ceweknya ini. Dia bilang, saya juga pernah ngalami, saya tuh males loh berdoa saudara-saudara. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi saya setiap pagi latih diri saya untuk selalu bilang, God is good, you are very very kind. Pokoknya dia ngomong semua hal tentang Tuhan. Sampai dia ngerasakan Tuhan itu hadir, baru dia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Tapi itu tiap pagi dia lakuin. Wah, Kak Vina terinspirasi untuk melakukannya juga ya. Gara-gara lihat orang melakukannya dan mentioning who God is in your life will bring impact to your life and to people. Keren ya, sebuah kata memuji Tuhan. Kadang ya kita tuh mikir, Kak, tapi kan itu cuma berdampak buat kita ya. Kayaknya kan itu keluarnya dari mulut kita. Apa ngefeknya sama orang lain? Itu membuat hidup kita berbeda. Itu membuat hidup orang lain berbeda. Nanti kakak akan bahas yang ini. Tapi kakak bahas yang ini dulu ya. Ini yang membuat hidup kita tuh terasa beda dijalani. Saya kasih satu poin buat yang bisa menemukan. Mazmur 34 ayat 2 itu ngomong tentang keadaan Daud sebenarnya waktu apa? Langsung boleh. Oke, kita cari Instagram, Google, internet. Ya coba aja cari. Tapi kalau kamu baca Alkitab yang fisik, kamu akan paham. Nanti kalau ada yang bisa menyebutkan, kasih tahu ya. Langsung angkat tangan. Oke. Yes, sebutin satu. I can hear. Nanti aku sampaikan ke mereka. Yes, Daud memuji Tuhan waktu apa itu? Waktu itu, ya benar waktu itu ngapain? Waktu itu Kak. Yes. Ingat ya namamu siapa? Devlin ya? Ya Devlin 1 point ya. Waktu dia ini gak waras. Hah? Daud pernah gila Kak? Yes. Dia pernah jadi orang gila tapi pretending to be crazy ya, bukan beneran gila. Dia ini pura-pura. Supaya apa? Supaya waktu itu tuh selamat hidupnya. Dia nggak sampai dikenapa-kenapain sama raja yang sedang berhadapan waktu itu. Jadi keadaannya si Daud ini, dia tuh lagi tertekan teman-teman. Kakak bayangkan kalau di keadaan itu kakak juga takut sih ya. Bisa, antara nyawa ini masih tetap hidup atau mati beneran. Tapi dia bisa tetap mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bahkan puji-pujian kepadanya itu tetap di dalam mulutnya Daud. Itu waktu dia lagi stres berat. Dia lagi down. Ada satu lagu bilang, you are my breakthrough when I'm breaking down. Bagus banget kemarin waktu Kak Vina dengar itu ya. Tuhan itu jadi kekuatannya Daud. Waktu dia lagi down, dia lagi ada di lowest point of his life. Dia tahu kekuatannya dia tuh ada waktu dia tuh memuji Tuhan. So mentioning who he is gak pernah cuma ngefeknya itu temporary. Itu panjang efeknya buat hidupnya Daud. Dan tahu gak dia itu kenapa ya sampai orang ini Mazmurnya tuh jadi satu kitab yang paling panjang. Karena kakak rasa ya dia itu punya pengalaman yang indah sama Tuhan. Setiap kali dia memuji Tuhan, ada sesuatu yang dia alami. Kayak kita ini loh, sesuatu yang kita alami kita gak mau kan sia-siain. Kita langsung cerita, kamu tahu gak kemarin loh aku tuh ke Bali, terus aku tuh rasanya tuh kayak orang lain gak tahu, cuma gue doang yang begitu. Jadi kita kayaknya pengen sebar-sebarin informasinya. Ini orang punya banyak pengalaman sama Tuhan sampai jadi setebel 150 Mazmur, walaupun ada beberapa yang gak dia tulis ya. Tapi dia itu ada di dalam tekanan dan dia tetap bisa memuji Tuhan. Bukan karena dia itu punya apa. Oh ya terang Kak, Daud kan raja. Dia punya semua yang dia butuhkan. Masalahnya waktu itu dia bukan gak pegang senjata. Dia bahkan juga gak tahu besok dia masih hidup apa enggak. Ini literally depressed, lagi ada di bawah tekanan. Tapi dia sadar bahwa dia itu sedang berada di dalam lindungan siapa?
Makanya dia bisa puji Tuhan. Makanya pasal itu kalau kamu baca perikopnya ada satu kalimat dalam perlindungan Tuhan. Itu munculnya bukan waktu dia lagi di padang rumput yang dia gembalakan 2-3 ekor. Terus dia lagi enak-enak nyembah Tuhan, pakai kecapinya. Bukan, ini munculnya waktu, yaitu tadi, waktu lagi dipres ya. Aku hendak, aku tetap, puji-pujian itu tetap di dalam mulutnya. Ada kata doa itu benar? Aku hendak dan kata tetap. Itu artinya ngomong tentang bukan karena Daud itu automatically kayak robot. Begitu deh, cedit langsung. Gitu ya. Kalau kamu lihat yang robot-robot di tempat makan itu loh, restoran. Dipencet, cekrik, terus dia jalan sampai sana. Karena dia udah diprogram jadi dia belok. Terus dia taruh makanannya. Gak bisa ding, orang ambil sendiri ya makanannya ya. Tapi itu program. Kalau ini gak bisa diprogram loh teman-teman. Ini harus sengaja ngomong. Dengan sengaja Daud itu harus tetap meletakkan puji-pujian itu di mulutnya. Kalau enggak, ya enggak akan muncul di mulutnya dia. Enggak tiba-tiba dia lagi dipres terus tiba-tiba kayak haleluya. Enggak bisa kayak gitu. Harus dia sendiri yang taruh dan dia yang keluarkan di dalam mulutnya. Terus gimana ya caranya supaya kita tuh bisa kayak Daud ya Kak? Susah loh. Iya, bener. Susah banget. Siapa orang yang merasa di sini emosian? Kata mama, iya Kak, saya sukanya marah-marah. Oke. Latihlah dirimu seperti Daud ya. Oh tapi ada yang gak emosian tapi sukanya nyimpen di dalam. Gak usah angkat tangan. Terus langsung mikir, was ya aku kecil aku gak bisa bales. Tapi karena gak bisa meluapkan aja sebenarnya sama-sama marahan gitu ya. Tahu gak satu-satunya cara kita bisa memuji Tuhan di dalam setiap waktu adalah turn our eyes upon Jesus. Mazmur 34 ayat 6 itu bilang seperti ini. Coba kita buka sama-sama ya. Mazmur, hari ini kita akan buka banyak di Mazmur. Jadi kamu stay aja di Mazmur. Ada 1-2 paling yang bukan. Mazmur 34. Wow, apalagi ini? Lanjutan ya sama yang tadi. Tadi Mazmur 34 ayat 2, ini ayat 6. Kita baca sama-sama, oke? Cowok cewek semuanya mengeluarkan suara. Kenapa sih? Pertama, biar gak ngantuk. Kedua, supaya firman Tuhan itu juga ada di mulutmu. Bukan cuma di mulut Kak Vina doang. Siap? 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Hei. Ada satu lagu bilang gini. Turn your eyes upon Jesus. Itu kalau nggak diucapkan ya, bisa-bisa kita tuh gampang banget teralihkan. Coba, satu fokus ini akan membuat semua yang ada di belakangnya terlihat blur. Coba keluarkan telunjuknya. Taruh itu di depan matamu sini, harus deket ya. Terus dua-dua bola matamu ke ini, jangan lama-lama nanti juling. Coba lihat belakangnya jadi blur nggak? Jadi blur ya. That's how kamera ini berfungsi. Kamera-kamera yang dipegang sama orang itu pakai sistem mata kita. Jadi kalau kita taruh benda itu di depannya kita, all will be blurry. Semua tuh jadi blurry. Kalau kita taruh Yesus itu dekat, apa yang kita lihat, ada masalah, ada orang sakit, ada kesusahan di luar sana, kita tetap bisa lihat Yesus dekat-dekat sama kita. Kita nggak jadi orang yang depres. Tapi kita bisa tetap memuji Tuhan. Coba sekarang telunjukin jauhin. Nah kalau segini, semuanya terlihat sama-sama terang ya. Telunjuk sama kamu sama-sama terlihat terang. Can you imagine our life without Jesus? Bisa kemana kita ini? Kalau gagal sekali, ada satu orang di China, di Taiwan, pokoknya bahasa Mandarin lah itu negaranya. Seorang anak perempuan lulus S2, cum laude, pinternya ampun-ampunan, selalu dapat beasiswa, end up bunuh diri. Kenapa? Karena dia bilang, dia tulis sebelum dia melakukan hal itu, dia bilang, Papa, Mama sudah cukup ya, saya menyelesaikan semua ekspektasi Anda. Wah, kalau orang ya, hidupnya itu nggak ada Yesus ya, pasti rasanya dengan mudah, I quit, I give up.
Kalau si Daud tadi kayak gitu, habis bener dia itu di depannya raja itu. Karena itu musuh, bukan kawan. Ini lawan yang ada di depannya dia. Kalau kita nggak turn our eyes upon Jesus, definitely your life will end, ya. Bisa bahaya, nggak ada Tuhan Yesus di hidupnya kita. Dan hati-hati, kalau kita udah mulai jauh, Tuhan Yesusnya udah mulai jauh, gak apa-apa untuk langsung kitanya yang deket. Jangan bilang gini, Kak Tuhan Yesusnya gak kerasa Kak, aku lu gak pernah ngerasain Tuhan Yesus apa-apa di hidupku, aku gak pernah ngerasain kehadirannya. Itu bukan gara-gara telunjuknya atau Tuhan Yesusnya itu yang menjauh sebenarnya. Tapi kita tuh yang mundur. Kalau kita merasa kita udah jauh, dekatkan lagi. Oke? Kalau kita udah merasa jauh, dekatkan lagi. Dengan cara itulah, puji-pujian itu tetap ada di mulutnya kita. Amin. Mazmur 9 ayat 2a berkata seperti ini. Mazmur 9 ayat 2a. Change pasalnya ganti ya. Banyak hari ini ayatnya. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Cuma sampai situ aja ya, 2a aja. Aku mau bersuka cita, bersukaria karena Yesus. Ingat-ingat ya, kalau nanti things get difficult pokoknya. Pokoknya semua jadi susah, tiba-tiba semua deadline PR masuk, ujian juga ada yang fail satu, terus semuanya jadi kacau. Tipe-tipe perfeksionis ya. Langsung bilang apa? Atau it's okay, praise God, I still can do bla bla bla. Masih bisa ada ucapan syukur kalau kita tuh memuji Tuhan. Jadi puji Tuhan adalah respon pertama yang keluar ketika kita fokus sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, ya udah lupa puji Tuhannya ya. Tertinggal di balik semua kekesalannya kita. So, yang kedua, gimana caranya kita tuh punya attitude kayak Daud ya, bisa memuji Tuhan sepanjang waktu. Kalau tadi turn our eyes upon Jesus, turn our sorrow into joy. Ada lagunya juga. Barusan kita nyanyi gak ya tadi ya? You turn my, gak ada ya? You turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing. Itu cuma bisa dikatakan sama orang yang sekali lagi melihat Yesus, baru dia bisa mengubah keadaan yang sorrow itu apa ya? Sorrow itu pahit ya, bener ya? Pahit jadi sukacita. Duka citanya kita tuh diubah jadi sukacita. Kayak cerita ini. Kamu ingat gak namanya Paulus dan Silas? Ada yang pernah dengar Paulus Silas? Pernah ya, Paulus Silas. Ini dua orang heboh banget tiba-tiba di kota itu. Tunggu, kita buka ya ayatnya ya. Kisah Para Rasul 16. Di kota apa? Biar nanti kalau ada Bible quiz kalian bisa jawab. Di kota apakah Paulus dan Silas berada? Di Filipi ya. Jadi ceritanya dia ini lagi satu tempat di mana dia datang ke tempat sembayang gitu ya. Terus habis itu dia ngobrol sama satu perempuan. Perempuan ini akhirnya bertobat, namanya Lydia. Nah terus udah tuh dia melanjutkan pelayanannya di kota itu. Tapi ada satu orang yang penuh dengan roh tenung. Roh tenung itu kayak roh yang gak bagus lah. Kayak orang tuh yang bisa ngeramal. Atau orang yang bisa bikin tarot ya atau apa gitu ya. Jadi pokoknya nih orang yang dipenuhi sama roh kegelapan. Itu ngikutin dia. Coba boleh minta satu SM gak? Satu SM maju. Eslin. Oke. Ini Paulus, ya ini bukan Paulus, ini Vina, ini Eslin. Tapi let's say ini Paulus dan ini Silas ya. Kita jalan-jalan, ini Paulus sama ini Silas. Kita jalan-jalan di tempat, di kota itu. Lagi jalan-jalan gini, muncul satu orang. Gwenet maju Gwenet. Ini satu orang ini, tapi ini dia baik-baik ya. So dia aja yang jadi Paulus lah, saya yang jadi perempuan ini. Coba bayangkan betapa annoyingnya perempuan ini. Kamu situ, kamu jadi Paulus. Jalan sampai sana. Maju jalan. Oke. Ini orang di belakangnya dia. Wih ngomong terus. Sepanjang Paulus Silas ini jalan. Ini ngomong terus. Tahu apa yang diomongin? Thank you guys. Tahu apa yang diomongin? Nih ya tak bacain. Ngeselin banget. Ngomongnya itu cuma satu hal ini. Diulang-ulang. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.
Itu dilakukan berulang-ulang. Sebenarnya gak ada yang salah. Tapi ini kayak sindiran gitu ya. Kalau kita lihat ini positif-positif aja kok Kak ngomongnya. Tapi nyindir kayak lihat nih ini orang nih yang mengabarkan Injil lah segala macam. Ngeselin ya. Kak Vina pernah diejek sama satu anak di ada kampung di dekat rumah itu. Nah itu keluar gitu dari jauh. Bisa kesel loh, serius. Ini yang tadinya biasa aja, jadi kesel. Jadi kakak membayangkannya ya, si anak orang perempuan ini ngikutin sambil gitu. Terus kita yang di depannya apa? Gitu ya. Kayaknya ini orang annoying banget. Makanya si Paulus langsung balik badan. Apa yang dilakukan sama dia? Gak tahan lagi sama gangguan ini. Dia berpaling dan berkata sama roh itu. Bukan sama perempuannya. Perempuannya gak salah. Yang salah itu roh di dalamnya. Karena itu roh kegelapan. Dibilang, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ingat ya, kalau kita mau mengusir roh jahat, pakai nama Yesus Kristus. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Perempuan yang tadinya ngeselin, nyebelin, itu jadi biasa aja. Jadi ingat ya, kalau kamu punya teman ngeselin, nyebelin, bisa jadi sebenarnya bukan dia. Karena mungkin ada kepahitan, kebencian, ada dosa yang membuat dia jadi kayak gitu. Jangan benci orangnya. Ini perempuan langsung jadi perempuan biasa, perempuan cantik, asik. Jadi yang tadi ngeselin, jadi biasa aja perempuan ini. Nah, ternyata bosnya Bosnya perempuan ini tadi gak dapet cuan, gak dapet duit. Karena tadi udah gak dikuasai roh kegelapan, udah gak bisa lagi dia meramal. Akhirnya apa yang terjadi? Cari gara-gara ini Paulus, kata bosnya itu ya. Ini 2 orang datang ke kota kita, bikin gara-gara, hilang uang saya gara-gara dia. Apa yang dilakukan? Dipenjarakan 2 orang ini. Namanya Paulus dan Silas masuk ke penjara. Salah gak sih Paulus sama Silas ini? Enggak, justru dia ngabarkan Injil. Lah kok masuk penjara? Terus apa yang terjadi? Di dalam penjara, by the way ya, ini kalau kamu cuma mikir penjara kayak penjara Indonesia itu, yang kata orang ada AC-nya di dalamnya. Enggak kayak gitu ya. Ini penjara orang zaman dulu tuh bener-bener penjara yang menyakitkan. Bahkan dia itu udah difitnah, ditentang, disiksa. Dia bener-bener disiksa dulu. Physically disiksa, baru dia itu dimasukkan ke dalam penjara. Dibelenggu lagi kakinya, dibelenggu tuh diikat. Tapi bukan pakai rafia ya, ini diikatnya pakai besi. Pasung itu kayak semacam something yang udah cor-coran. Apa tuh cor-coran? Sudah tetap di situ, jadi nggak bisa goyang-goyang lagi. Jadi begitu kakimu masuk sana dua-duanya, sudahlah ini mau becek-becek di sekitarmu ya kamu harus terima. Dan itu nggak enak. Bahkan dia udah sakit. Bukan hatinya yang sedih ya karena diperlakukan kayak gitu. Tapi juga fisiknya. Ini orang sudah ngalami kayak gitu. Apa yang dilakukan dia tengah malam? Paulus dan Silas ini ngapain? Oh, praise you Lord. Oh, praise you Lord. Nih 2 orang. For you are good. You are good. Wah dia nyanyi sepanjang malam itu. Dari 1 album 12 lagu, jadi 2 album GMS Live Kids Faith dinyanyiin juga. Oh enggak ya. Pokoknya beralbum-album dia nyanyi terus dia memuji Tuhan. Dia mentioning who he is. God is great, God is good. Tapi gak bisa jalan ya. God is good all the time. Gak bisa tepuk tangan juga, gak bisa karena ini dikunci, udah diborgol ya. He put a song, wah itu puji-pujian itu. Kayaknya gak pernah habis di mulutnya 2 orang ini. Dan apa yang terjadi? Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Apa yang terjadi? Gempa, there you go. Gempa itu bukan gempa yang kayak kita alami di Surabaya beberapa waktu lalu. Gak kerasa gempanya. Ini gempa, itu besi-besi pintu itu sampai akhirnya kebuka. Itu gimana caranya besi itu jadi kebuka kalau bukan Tuhan itu ada di sana. Itu gempa semua orang ngalami hal yang sama, pintu-pintu terbuka. Tapi apa yang terjadi? Dia gak kabur loh. Dia tetap di situ loh, dia gak memanfaatkan keadaan. Oke, kita sampai sana dulu. Tahu gak ada kuasa di dalam puji-pujian itu bukan kita lakukan waktu kita itu happy-happy.
Justru waktu kita tuh sengsara, kita tuh sedih ke aku kak. Aku loh dikhianati, my best friend forever ini, my BFF ini. Leave me out. Aku lonely. I'm so lonely. Padahal kamu ya tetap punya teman sih. Kelasmu ya masih ada 24 anak sih gitu ya. Tapi kamu bilang apa? Lonely. Cuma gara-gara BFF-mu memilih teman yang lain. Listen, sesedih apapun ya, tak kasih tahu. You can turn your sorrow into joy by, it's okay, I'm happy. Bukan pura-pura happy, tapi benar-benar happy yang joyful yang dari Tuhan. Mereka itu memilih untuk mengubah keadaan yang sedih jadi sukacita. Dengan cara apa? Naikkan puji-pujian. Mereka nggak dipengaruhi sama keadaannya, mereka yang sakit semua badannya. Hatinya mungkin juga sedih mengalami itu. Tapi dia move on. Let's say together, move on. Hey, move on bener ya. Yang merasa sedih-sedih, yang merasa kecewa, yang merasa pahit hidupnya. Move on, brother, sister. Cukup, turn your sorrow into joy. Muji Tuhan ya. It can change your life. Lihat, apa yang terjadi ya kalau hati sama mulut kita ini connect. Penuh puji-pujian, mujizat itu terjadi. Makanya ingat gak ada satu kalimat di dalam video yang selalu kita dengerin setiap belum mulai ibadah ya. Kita akan menuai, apa tuh? Tunggu lupa. Kita akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai. Wah itu jemaat Voltage, kamu akan menuai keajaiban karena kamu bersorak-sorai. Amin. Kakak juga mau menuai keajaiban karena bersorak-sorai ya. Bukan karena ada masalahnya selesai baru kamu sukacita. Tapi sukacita dulu. Nanti Tuhan beresin. Tenang. Ada Tuhan. Ya. Ketika orang lain bisa melihat Kristus di hidupnya kita. Orang ini hebat. Dia baru bisa ngelihat Kristus. Di sanalah pintu Injil itu terbuka. At the end. Teman-teman tahu si kepala penjara ini. Wah udah hampir bunuh diri loh kepala penjaranya. Gara-gara takut semua tahanan kebuka pintunya. Abis udah aku sama bosku udah habis ini. Kalau sampai ke security-nya udah lolos. Aku pun ikut lolos katanya. Tapi apa yang terjadi? Tunggu. Kata Paulus. Jangan dulu. Apa yang terjadi? Dia bilang. Kamu ini orang-orang hebat. Ini pintu kebuka kamu gak kabur. Ya apa caranya supaya aku ini bisa selamat? Satu pertanyaan itu membuka pintu Injil. Satu kepala penjara diselamatkan. Seisi keluarganya juga ikut diselamatkan. That's powerful. Powerful. Kalau ngelihat ini ya. Rasanya itu pengen setiap hari itu keluar pintu kamar dengan haleluya. Gitu ya. Andai bisa kayak gitu. Tapi masalahnya kak, nyampe sekolah kak, ada temenku ini ngeselin banget kak. Gimana mau bilang praise God kalau temennya itu, udah tak pitis gitu ya rasanya. Si keadaanmu tidak lebih berat dari keadaan Paulus teman-teman. Lihat, bisa kok. Dia aja bisa, kita juga bisa ya. Terakhir, yeay katanya, yeay. Gak ada yang bilang gitu kok. Turn rejoice into lifestyle. Turn your eyes upon Jesus. You will turn your sorrow into joy and do this. Lakukan ini sesering mungkin. Turn rejoice into lifestyle. Turn rejoice into lifestyle. Bersukacitalah ya, bukan karena paksaan. Tapi Mazmur bilang gini, tadi yang ayat pertama ya. Mazmur 34 ayat 2 bilang, kita baca sama-sama ya. 1, ini ayat big message-nya kita hari ini. Big word-nya kita hari ini, oke? Kita baca sama-sama dengan suara keras boleh? Cowok-cowok dulu deh, cowok-cowok mana? Siap ya cowok-cowok ya, Kak Vina kan bukan cowok. Jadi kakak gak ikut ngomong ya. 1, 2, 3. Mana suaranya cowok-cowok? Oke, kalau gitu saya jadi cowok dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan. Berhenti, lanjutin. Pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. 50% yang ngomong ya. Kita buktikan, cewek-cewek siap? Mantap, cewek-cewek. 1, 2, 3.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wow, pada segala waktu. Terus menerus artinya, sampai ini jadi kebiasaan. Do it terus menerus. Lakukan ini terus menerus. Maka sukacita itu akan jadi kebiasaan. Rejoice, joyful heart itu akan jadi kebiasaan di hidupnya kita. Kata-kata ini, kata-katanya kita itu sebenarnya doa loh. Ada yang pernah bilang gitu ya. Kata-kata yang keluar itu kayak doa. Itu bisa mengubah keadaan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Tergantung gimana caranya kita ngomong. Jadi hati-hati, watch out your mouth. Ketika kita gak dipilih suatu hari, kalau kamu kecewa karena kamu gak dipilih. Orang lain itu dipilih terus Kak. Pokoknya selalu dia yang number one. Pokoknya selalu dia yang dapat pujian. Pokoknya dia. Nah, waktu itu terjadi, bilang sama diri sendiri, praise God. I'm happy for you. Puji Tuhan, aku senang kamu terus yang dipilih. One day, nanti kamu yang akan dipilih. Gak usah, tahu bibirnya monyong sampai 5 cm ke depan. Siapa yang bisa bibirnya menyentuh hidung? Kak Vina bisa. Soalnya dulu kecil sukanya cemberut. Karena sukanya ngomel. Nah jangan sampai kayak gini ya. Nanti bibirnya terlalu panjang ke atas. Lebih baik isi dengan puji-pujian. Itu yang membuat hidupnya kita ini diberkati. Kita pun dicintai sama orang lain. Ngeselin toh. Punya temen kita tuh yang kayak gini loh modelannya. Hah? Kamu nih loh. Tadi kan kita maunya tuh makan di kantin. Kok sekarang jadinya tuh makan di kelas. Nanti udah nyampe kantin, dia, chicken katsuku gak ada. Nanti chicken katsunya ada, kekeringan. Ngeselin ya orang kayak gini ya. Kalau tuh kan ngeselin bener dia ini. Kalau kita tuh bisa kesel sama orang yang hobinya kayak gitu. Ayo jangan jadi orang kayak gitu ya. Pakai kata-katanya untuk memuji Tuhan aja. Filipi 4, ini ayat terakhir kita. Habis ini kita mau benar-benar rejoice in God's presence. Kalau tadi mungkin kita baru habis ini gak boleh cuman habis ini gitu ya. Harus se-powerful itu. Kita mau lihat seberapa goncangnya ruangan ini. Apakah bisa menggoncangkan seperti Paulus dan Silas? Kita coba ya, kita tes nanti. Seberapa kuat anak voltage melompat. Wah, Filipi 4 ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 4. Kita gak usah baca deh. Oh jangan-jangan ini ayat paling pamungkas kita baca sama-sama. Pendek banget. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bahasa Inggrisnya ada gak? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ada? Ada NIV? Oke, Kak Vina bacain aja ya. Rejoice in the Lord. PAW boleh masuk? Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Come on semuanya boleh bangkit berdiri. Kita maju ke depan and let's have some fun. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Come in front. Let's sing together. Come on, come on, come on. Come on. Music! Woo! Woo! Come on, let's rejoice in the Lord!
tinggi-tinggi. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Amen. Let's give him a big hand. Kasih dia tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Hitungan ketiga ya. Kita mau kasih shout terbaik kita. Kita mau bilang God is good. Boleh. God is great. Boleh. Mau bilang haleluya. Boleh. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Yes Lord, tiada seperti engkau. All eyes on you Jesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu. Tiada seperti. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi? Oh, we sing for you. We sing for you Jesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, we are seperti engkau. Troubled in your presence. Tiada seperti engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. We admire you Jesus, we praise you, worship you. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Seperti Engkau Tuhan, kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan hadir di hidup kami. We will rejoice and we will make it our lifestyle. And we know that when we put Jesus as the center of our life, Tuhan Yesus jadi pusat di dalam hidup kami. We can turn sorrow into joy. In Jesus' mighty name, bless everyone so that joyful heart, rejoice will be their lifestyle. Amen. Boleh semuanya Mbak duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Tahu nggak bahwa hari ini officially kita sudah buka pendaftaran untuk Before 30 Kids Camp. Yeay. Yang mau daftar langsung aja ke aplikasi. Kalau belum punya aplikasi gimana Kak?
boleh minta tolong sama kakak atau kakak CG ya, atau sama orang tua. Boleh minta tolong daftarkan ya. Bisa pakai aplikasi mereka. Kak, aku mau daftar sama saudaraku juga. Sekali daftar bisa rame-rame, maksimal 5 orang. Di pendaftaran itu daftarkan. Nanti kalau mau daftar lebih lagi dari 5 orang, selesaikan dulu pendaftaran yang pertama, baru kamu bisa daftarkan orang berikutnya. Oke? Don't miss it, karena hari ini sesuai janji minggu lalu kita akan bagi-bagi poin. Yes, poinnya disimpan ya, karena masih ada 2,5 bulan ke depan. Jadi lebih baik poinnya kamu simpan di rumah, taruh tempat yang aman ya kan. Udah simpan sana, gak usah dibawa-bawa. Biar nanti minggu depan kamu dapat lagi poin, kamu tabung lagi ke sana. Amen. Dua bulan kita akan collect our points. So make sure gak ada yang bilang, kok sudah 1 bulan ini aku collect points tapi sekarang hilang. Ya kita gak bisa ganti, mohon maaf ya. Itu tanggung jawab masing-masing, oke? Dan boleh gak lihat tangan-tangan yang terangkat karena dia baru pertama kali datang ke Voltage. Ada gak? Wah 1, 2 ada. Yes. Oke, kita mau sama-sama bilang ya. Welcome home to our friends. 1, 2, 3. Welcome home. Boleh nggak yang tadi angkat tangan tetap diangkat tangannya? Karena kakak-kakak Asher pengen kasih kalian a little gift. Jadi nanti teman-teman bisa ambil giftnya ada di ruangan Welcome Home Lounge. Di seberangnya P2 itu ya. Nanti kamu ke sana sama temenmu. Tadi yang bawa temennya ke sini siapa berarti? Oh ada ya. Kita mau bilang sama-sama. Even your friend itu udah gak sekali datang ke sini, udah berkali-kali gitu ya. Kita bilang sama-sama ya, udah bawa temennya. Kita mau bilang apa? You are so winner. 1, 2, 3. You are so winner. Yes, we are so happy to see you. Minggu depan datang lagi ya. Oh iya, hari ini ada yang akan dibaptis karena ini adalah minggu pertama di dalam bulan Mei. Jadi di barat ada baptisan buat teman kita. Yang akan dibaptis boleh angkat tangannya? Mana anaknya? I can see Gabriela, where are you? Oh, okay. We gonna pray for her karena hari ini you will be a newborn. Yes, newborn in Christ ya. Baptisan akan membuat kita jadi manusia yang baru juga. Komitmen kita sekali mengikut Yesus, tetap ikut Yesus. Jadi yang belum dibaptis, ayo kita baptis. Ada baptisan setiap minggu pertama di barat ya. Oke, ada satu lagi yang penting kita mau kasih persembahan kita. Alright, sudah kesiapkan yang terbaik tadi. Kita mau kasih ya, boleh bangkit berdiri aja sama-sama sekalian kita doain Gabriela. Right, your name is Gabriela, right? Oke. Kita mau doain Gabriela juga. Oke. Disimpan dulu persembahannya. Kita pray for our friends dulu yang mau dibaptis ya. Walaupun kamu jauh gak kelihatan anaknya yang mana, sudah dengan iman aja kita kasih tangan kita ya. Kita arahkan tangan kita ke dia. Wow God, we are so thankful for her decision. Kami bersyukur untuk keputusan yang tidak akan pernah dia sesali di dalam hidup. Keputusan yang penting di dalam hidupnya. Ini adalah keputusan pertama yang penting yang seorang anak bisa ambil. Yaitu mengikut Yesus dengan cara salah satunya adalah dengan dibaptis. Ini adalah komitmennya, biarkan ini jadi materai yang akan terus menjaganya, tetap hidup di dalam kekudusan dan tetap hidup di dalam kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat sama-sama persembahannya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami masih punya kesempatan untuk mengangkat persembahan kami dan memberikannya kepada Tuhan. Ini adalah persembahan yang terbaik dan kami memberinya dengan sukacita. Biar Tuhan memberkati papa mama supaya berkat-Mu itu nyata buat usaha pekerjaan mereka. Bahkan juga Engkau yang akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Kami tahu ini gak seberapa, tapi kami tahu apa yang kami berikan, yang kami tabur, ini akan membangun lebih banyak lagi gereja-gereja, rumah rohani, di mana anak-anak juga akan diselamatkan di sana. Kami akan lihat anak-anak juga akan dimenangkan di kota-kota, pulau-pulau, bahkan negara-negara. Kami tahu walaupun kami tidak ke sana, tapi kami akan berikan yang terbaik
supaya ada misionaris yang bisa dikirim ke sana untuk menjangkau jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan persembahan ini. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat yang terbaik untuk mereka. Kami tahu setiap Sabtu kami kumpul di sini, there is blessing for each and everyone. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Dan kami pulang ketika kami sekolah lagi atau kami les atau kami melakukan aktivitas kami. Di sanalah Tuhan akan memakai kami menjadi berkat. Kami akan mendatangkan sukacita buat orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless.